Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari dan waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami teramat percaya rencana-Mu teramat indah selalu hadir dalam hidup kami. Bapa, satu kerinduan kami dengar-dengaran akan firman. Maka berfirman Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Begini firman Tuhan. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Jeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Jeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Jeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi apa-apa." Sedang mereka berjalan terus sampai berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direbutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengangkat tema kesetiaan hamba Allah. Saudara-saudara, kalau kita ditanya apa yang menjadi tujuan hidup kita, pasti semuanya pengen masuk surga. Dan memang firman Tuhan kali ini begitu luar biasa sekali, menghadirkan sosok Elia yang terangkat ke surga. Lalu kita mengingat Enok juga terangkat ke surga tanpa melalui kematian. Surga
menjadi tujuan kita. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melihat keberadaan firman Tuhan ini, ternyata Tuhan menyediakan bagi kita juga kesempatan untuk terangkat ke sorga. Juga Tuhan menghadirkan sebuah kekuatan bagi kita, bahwa kita juga akan dimampukan terangkat ke sorga. Dan itu juga janji Tuhan Yesus, bahwa Tuhan akan memberikan sorga itu bagi setiap kita. Lalu kita melihat dua sosok pribadi yang diperkenalkan bagi kita di dalam perikop kita saat ini. Ada Elia dan Elisa. Elia, kita mengetahui bagaimana perjuangannya begitu luar biasa di dalam karya pemberitaan firman Tuhan. Lihatlah bagaimana dia berjuang melawan nabi-nabi Baal, bagaimana dia berjuang mendatangkan hujan, bagaimana dia berjuang melawan pemerintahan ketika itu. Elia sungguh sangat luar biasa. Dan kita juga berada di dalam situasi kehidupan Elisa pada saat ini. Kalau bicara tentang Elia, bagaimana dia terangkat ke sorga, kita juga diperhadapkan dengan sosok pribadi Elisa sebagai murid, sebagai anak didik dari seorang yang bernama Nabi Elia. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin saat ini diperhadapkan dengan, masihkah kesetiaan hamba Tuhan itu melekat dalam kehidupan kita? Masihkah nilai kesetiaan sebagai pelayan Tuhan, masihkah nilai kesetiaan sebagai murid Tuhan Yesus terlihat jelas dalam kehidupan kita? Elisa diperhadapkan kepada kita dengan keberadaan yang begitu luar biasa. Elia juga demikian, dan tidak mungkin seorang Elisa bisa mendapatkan sebuah kekuatan itu ketika dia tidak mengimani, ketika dia tidak hidup di dalam ajaran seorang guru. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita dengan sebuah kekuatan kesetiaan hamba Allah. Memang itu sangat-sangat dipertanyakan pada saat ini, sebab kita melihat bahwa banyak pribadi atau ada pribadi yang mengatakan dirinya seorang hamba Allah, yang menyatakan dirinya adalah pelayan-pelayan Tuhan, tapi kesetiaan dalam pelayanan itu sangat-sangat jauh dari apa yang diharapkan. Dan saya pribadi sangat miris ketika melihat dunia medsos sekarang, bagaimana seorang hamba Tuhan, bahkan banyak pribadi yang dinyatakan hamba Tuhan sebagai pelayan Tuhan, justru kesetiaannya melayani Tuhan dipertanyakan. Kadang saya melihat, membaca di medsos itu, hamba Tuhan justru diberantakin, diporak-porandakan, karena memang nilai kesetiaan hamba Tuhan itu jauh dari apa yang diharapkan oleh jemaat, jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan dalam kehidupan. Namun kita melihat sekali lagi sosok Elisa. Apa yang bisa kita lihat dalam situasi ini? Tidak lain adalah bagaimana Elisa begitu setianya mengikuti langkah-langkah Elia. Bahkan ketika dinyatakan Elia akan pergi terangkat ke surga, Elia akan pergi meninggalkannya, tapi Elisa tetap mengiringi langkahnya. Bahkan sampai 4 kali tempat itu mereka jalani, dari Gilgal, Betel, Jericho, dan Sungai Jordan, dan 3 kali pertanyaan itu hadir dengan mengatakan, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tapi Elisa selalu menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lihatlah murid yang setia itu. Sampai 3 kali Elia bertanya, di ayat yang kedua, di ayat yang keempat, lalu tanya juga di dalam ayat yang keenam. Mari kita melihat situasi itu.
Tapi Elisa begitu kekehnya, begitu kuatnya mempertahankan apa yang dia pikirkan, apa yang dia imani. Bahwa kemanapun Elia, sampai kapanpun dia akan bersama dengan Elia dan menghantarnya. Seperti apa yang Elisa atau Elia harapkan, bahwa Elia akan terangkat ke surga. Mari kita melihat ada tempat yang dinyatakan di dalam perikop kita ini. Ada Gilgal, ada Bethel, ada Jericho, dan juga ada Sungai Jordan. Gilgal itu adalah tempat orang Israel berkemah ketika mereka sedang melakukan perang untuk menaklukkan seluruh Kanaan. Itu kita bisa melihat di dalam Yosua pasal yang kelima. Lalu Bethel itu adalah tempat kedua yang ditaklukkan oleh Israel. Kita mengingat kota Ai. Setelah sebelumnya sempat dikejar dan dipukul kalah oleh bangsa atau orang Ai pada saat itu. Lalu tempat ketiga yang penting adalah Jericho. Ini adalah kemenangan pertama Israel di tanah Kanaan. Lalu sampai kita dengan Sungai Jordan. Bagaimana Sungai Jordan adalah sebagai tempat masuknya Israel ke tanah Kanaan. Tempat-tempat penting itu dihadirkan dalam kehidupan kita dan juga kehidupan Elisa. Apa yang mau dinyatakan dalam situasi itu tidak lain adalah bahwa Elia ingin melihat sejauh manakah kesetiaan Elisa, dan Allah juga ingin melihat bagaimana kesetiaan seorang hamba Tuhan itu ketika melewati berbagai tempat itu dengan semua situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kota itu, di tengah-tengah kehidupan tempat itu. Tapi ternyata memang Elisa setia menemani Elia bahkan sampai ke seberang Sungai Jordan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu juga mengingatkan kita, adakah kesetiaan kita untuk ikut Tuhan, untuk mengikuti jejak Allah, untuk mengikuti jejak Yesusmu, menjalani hari-hari kehidupan ini. Itu hal yang kedua. Bahkan yang ketiga ini dikatakan bahwa akan selalu ada pertanyaan ketika engkau mengikuti jejak-jejak Tuhanmu, jejak-jejak gurumu di dalam iman, di dalam perjalanan imanmu. Selalu saja akan ada pertanyaan. Tidak tahukah kamu, tidak tahukah kamu, tidak tahukah kamu. Seperti hal itu yang datang pertanyaan kepada Elisa. Mungkin pertanyaan itu juga banyak hadir dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi, adakah kesetiaan itu tetap menemanimu, tetap berada di dalam kehidupanmu? Memang tidak gampang ya untuk tetap setia di dalam melayani Tuhan. Sebab banyak sekali faktor yang mempengaruhi kita. Ya mungkin juga hadirnya mamon, hadirnya orang-orang yang berkuasa, pribadi-pribadi yang berkuasa, hadirnya juga fasilitas. Mungkin itu bisa menjadi mempengaruhi kita sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen. Mungkin juga jabatan atau taruhan untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita. Banyak hal yang bisa mempengaruhi kita. Juga tempat, juga keberadaan kita ketika kita mendapatkan SK surat mutasi dari pimpinan kita dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi pertanyaan yang sama, adakah kesetiaan melayani Tuhan itu tetap menjadi bagian kehidupan kita? Atau mungkin juga sakit penyakit, atau mungkin juga keberadaan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekitar kehidupan kita. Apakah kita tetap setia melayani Tuhan? Ataukah tetap dijumpai bahwa kita adalah hamba Tuhan yang setia? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pelayanan di dalam Tuhan harus tetap diberitakan, harus tetap dilakukan, apapun yang menjadi taruhannya. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ketegangan di dalam kehidupan seorang Elisa itu. Ketika orang bertanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat surga? Lalu jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Ketegangan pikiran
Dan di dalam perasaan seorang Elisa berpisah dengan tuannya, dengan gurunya. Benar, perpisahan pasti sangat-sangat menakutkan. Perpisahan itu pasti sangat-sangat menghabiskan energi pikiran kita untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita. Terlihat memang sedikit kasar, aku juga tahu, diamlah. Tapi kita bisa memahami bagaimana Elisa yang begitu lama berteman, bersahabat dan menjadi murid Elia akan berpisah. Tapi kita di sini diajak untuk memahami bahwa biarlah kita berpisah untuk sebuah kekuatan di dalam Tuhan. Ya, kalaupun kita harus berpisah di dalam sesuatu di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan, silakan saja. Berpisah untuk kebahagiaan di dalam Tuhan, di dalam rencana Tuhan, silakan saja. Mungkin kita akan berpisah dengan keluarga kita di dalam sebuah pelayanan. Mungkin kita akan berpisah dengan orang dekat kita dalam sebuah pelayanan. Relakanlah dan biarkanlah. Sebab itu juga menjadi salah satu bukti sebuah kesetiaan di dalam menjalankan perintah Tuhan. Lalu apa yang berikut yang bisa kita lihat dalam firman Tuhan ini? Tidak lain adalah ketika kita diperhadapkan dengan sebuah kekuatan bahwa jadilah pribadi yang tetap berjalan bersama dengan pribadi yang selalu mendukungmu di dalam iman. Berjalanlah selalu bersama dengan pribadi yang selalu mendukungmu di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Elisa. Dia selalu berjalan dengan Elisa sebab dia memahami bahwa perjalanan itu di dalam rencana Tuhan. Dan ketika kita juga berjalan, itu juga biarlah berjalan di dalam rencana Tuhan. Apapun yang terjadi ketika kita mengimani bahwa kita berjalan di dalam rencana Tuhan, maka di sanalah kesedihan kita semakin dimatangkan. Lalu yang berikut, apa yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal yang menarik adalah ketika dikatakan sebuah pertanyaan oleh Elia kepada Elisa, ayat yang ke-10. Ayat 9 dimulainya, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkan daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Namun Elia berkata, yang kau minta itu adalah sukar. Mari kita melihat. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Kelihatan serakah? Tidak. Kelihatan tamak? Enggak. Mendapatkan 2 bagian, mendapatkan 2 kali lipat dari rohmu. Elia, kata Elisa. Apakah itu sebuah ketamakan? Enggak. Itu tergantung motivasinya. Mungkin meminta lebih bagi sebagian kita, sebagian orang, itu sebuah ketamakan, itu sebuah keangkuhan, itu sebuah kesombongan. Tapi sekali lagi, itu tergantung apa yang menjadi motivasi Elisa ketika memintanya. Motivasi Elisa memintanya tidak lain adalah membiarkan dirinya memperoleh kekuatan bahkan lebih dari roh, dari kekuatan yang dimiliki oleh Elia untuk melayani Tuhan, untuk menjalankan bukti perjalanan iman di dalam kehidupannya. Sama seperti ketika orang berharap memiliki mobil atau motor, walaupun sepertinya kelihatan berlebihan, tapi tergantung motivasinya. Silakan meminta mobil, silakan membeli motor atau apapun itu kendaraanmu. Kalau memang motivasimu untuk melayani Tuhan, tidak ada ketamakan di sana. Tapi ketika kita memamerkan, ketika kita menghadirkan itu untuk kesombongan, untuk motivasi yang berbeda, untuk sebuah keangkuhan, seperti apa yang dipertontonkan orang-orang yang kita melihat bahwa harta benda justru untuk memamerkan sebuah keangkuhan. Apalagi di dalam situasi saat ini, di COVID-19 ini, di zaman pandemi ini,
Tidak sepantasnya kita memamerkan hal-hal yang bahkan lebih dan tidak dipunyai oleh orang lain. Tapi Elisa mau mengajarkan kita, itu bukan sebuah ketamakan ketika motivasimu adalah untuk melayani Tuhan dan untuk sebuah kesetiaan di hadapan Tuhan. Lalu kita melihat apa respon Elia. Elia memang benar-benar pribadi yang tahu diri, pribadi yang mengenal siapa Allahnya. Dia berkata, itu tidak gampang, itu sangat sukar, itu sangat berat. Tetapi Elia juga melanjutkannya, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, dan akan terjadilah kepadamu seperti demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Elia mau katakan apa? Elia mau mengatakan bahwa semuanya tergantung kepada Allah Bapa. Kalau Allahmu, kalau Tuhan memberkatinya dan mengizinkannya dan menghadirkannya, ketika engkau meminta 2 kali lipat atau lebih kekuatan untukmu di dalam pelayanan Tuhan, kalau Tuhan memberkati, Tuhan akan memberikannya. Lalu apa yang terakhir yang mau disapa dalam kebenaran firman Tuhan ini? Saudara-saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan saat ini, ketika kita diperhadapkan dengan banyak nabi, banyak orang-orang yang menghantar, yang melihat langsung atau melihat perjalanan yang dilakukan oleh Elia dan Elisa ketika Elia mau naik dan terangkat ke sorga. Saudaraku, jangan menjadi pribadi yang menonton orang terangkat ke sorga. Jangan menjadi pribadi yang melihat seseorang diberkati Tuhan. Jangan menjadi pribadi yang hanya melihat kebaikan Tuhan tapi tidak merasakannya. Jangan hanya menjadi pribadi yang melihat orang diberkati dan terangkat ke sorga tapi engkau tidak ada di dalamnya. Jangan seperti calo atau agen-agen di terminal sana, selalu berteriak tentang sebuah tujuan, tapi dia tidak pernah ke sana. Tapi biarlah kita dengan kesetiaan iman kita, dengan kesetiaan sebagai hamba Tuhan, kita juga menjadi pemilik sorga itu. Maka saudaraku, sampai bertemu di sorga. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Kami sangat diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami Tuhan Engkau dapati sebagai hamba yang setia. Terima kasih Tuhan, ini kami. Pakailah kami seturut dengan yang Engkau mau. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Penyahkan Tuhan virus corona. Amin.